Pelarian Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara atau HSU Kalimantan Selatan, Tri Taruna Faryadi akhirnya terhenti. Setelah sempat lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 18 Desember 2025 lalu, Tri kini resmi diserahkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, Tri Taruna tiba di markas lembaga anti rasuah tersebut pada pukul 12.51 waktu Indonesia Barat. Ia dibawa menggunakan mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan plat nomor dinas kejaksaan. Kedatangan Tri mendapat pengawalan super ketat. Saat turun dari mobil, ia didampingi oleh sejumlah petugas kejaksaan dan 2 orang personel TNI berseragam lengkap yang membawa senjata laras panjang di dalam sarung. Tri tampak mengenakan jaket berwarna biru gelap dengan wajah yang tertutup masker. Ia langsung digiring masuk menuju lobi gedung untuk menjalani pemeriksaan di lantai 2. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Tri sebelumnya berhasil ditangkap oleh pihak kejaksaan sebelum akhirnya diserahkan kepada penyidik KPK. Di sela-sela langkahnya memasuki gedung KPK, awak media sempat mengonfirmasi insiden dramatis saat upaya penangkapan di Hulu Sungai Utara, di mana ia diduga menabrak petugas KPK untuk meloloskan diri. Menanggapi pertanyaan tersebut, Tri memberikan bantahan singkat. "Enggak pernah saya nabrak," ucap Tri Taruna kepada wartawan sebelum menghilang ke balik pintu pemeriksaan. Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan KPK sebelumnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya mengonfirmasi bahwa tersangka melakukan perlawanan dengan memacu kendaraannya hingga mengenai personel di lapangan saat hendak disergap. Beruntung petugas tersebut selamat dan tidak mengalami cedera serius. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan diwarnai insiden saat proses penangkapan berlangsung. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Faryadi diduga melakukan perlawanan dengan menabrak petugas KPK menggunakan mobil. Peristiwa tersebut terjadi ketika tim penindakan KPK berupaya melakukan penangkapan terhadap Tri Taruna pada Kamis 18 Desember 2025. Saat hendak diamankan, Tri Taruna disebut memacu kendaraannya hingga mengenai petugas KPK yang berada di lokasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan 22 Desember 2025 bahwa adanya insiden penabrakan yang melibatkan kendaraan roda 4 milik tersangka. Budi menyampaikan bahwa petugas KPK yang nyaris tertabrak dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera serius. Ia memastikan petugas berhasil menghindari dampak yang lebih fatal dari insiden tersebut. Akibat aksi perlawanan itu, Tri Taruna berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan penyidik KPK. Hingga kini keberadaan Tri Taruna masih belum diketahui dan terus dilakukan pencarian. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan pihaknya memberikan ultimatum kepada tersangka untuk kooperatif. Asep menyatakan KPK akan mengambil langkah tegas apabila tersangka tidak segera menyerahkan diri dan berpotensi masuk dalam daftar pencarian orang. Bahwa benar sesuai dengan laporan dari petugas, kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025. Nasib Kajari HSU yang terjaring OTT KPK di Amuntai HSU Kalsel bakal dipecat. Kajari HSU Albertinus P. Napitupulu berpotensi besar tak lagi menjadi penegak hukum. Begitu pula yang akan dialami Kasih Intel Kejari HSU Asis Budianto yang sama-sama terjaring OTT KPK di Amuntai HSU Kalsel. Hal yang tak jauh beda berlaku buron KPK, yakni Kasih Datun Kejari HSU Tri Taruna Faryadi.
Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak Pujiono Suwadi menegaskan bahwa jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT harus dijatuhi sanksi tegas berupa pidana serta pemberhentian dari institusi kejaksaan. Penegasan ini disampaikan menyusul 2 kasus OTT terhadap jaksa yang terjadi di Banten dan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU Kalimantan Selatan pada 17 hingga 18 Desember 2025. Pujiono menilai penanganan tegas diperlukan untuk menjaga integritas penegakan hukum dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di lingkungan kejaksaan. Penegakan hukum harus solid. Jaksa yang kena OTT harus diproses pidana dan dipecat, kata Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi. Menurut Pujiono, kasus OTT yang kembali melibatkan jaksa menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal serta konsistensi penegakan disiplin di tubuh kejaksaan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya melekat pada individu pelaku, tetapi juga pada pimpinan satuan kerja. Pimpinan kejaksaan, baik Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati, dinilai memiliki kewajiban menjaga integritas bawahannya, bukan semata mengejar target kinerja. Tugas pimpinan itu bukan sekedar produk dan target, tetapi memastikan anak buahnya bekerja dengan berintegritas, ujarnya. Pujiono juga menyoroti perlunya perbaikan sistem pembinaan jaksa, terutama terkait peningkatan kesejahteraan serta penegakan disiplin etik dan hukum secara konsisten. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS ini menekankan bahwa penegakan disiplin harus dilakukan tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jerah. Komisi Kejaksaan lanjut Pujiono akan memantau seluruh tahapan penanganan perkara OTT tersebut. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam proses penanganan kasus. Silakan jika ada temuan yang bermasalah, adukan ke kami. Saat ini kami juga menangani beberapa aduan serupa dan berdasarkan asesmen di Komisi Kejaksaan, perkara-perkara tersebut dilanjutkan, kata dia. Selain itu, Pujiono menekankan peran manajemen menengah agar memastikan komitmen Jaksa Agung benar-benar dijalankan hingga ke tingkat bawah dan tidak berhenti pada tataran pernyataan. Jaksa Agung juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap jajaran di bawahnya, ujar Pujiono. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.